Evakuasi dari Kiev ini sebelumnya direncanakan dilakukan tanggal 27 Februari 2022, yaitu melewati kota Lviv menuju Polandia. Namun, karena adanya kebijakan curfew dan beberapa tantangan infrastruktur jalan yang diakibatkan peperangan, maka evakuasi terpaksa harus ditata ulang kembali. Lama perjalanan secara total yang ditempuh oleh tim evakuasi adalah sekitar 35 jam dengan menggunakan bis. Di waktu yang normal kita mendapatkan informasi bahwa lama perjalanan tidak lebih dari 10 jam. Tim evakuasi juga melewati 5 kali pemeriksaan dan checkpoint di wilayah Ukraina. Dan di perbatasan terjadi antrian mobil sekitar 10 km. Masih terdapat 4 WNI di Kharkiv dan 9 WNI di Chernihiv di sebelah utara Ukraina. Mereka belum dapat dievakuasi mengingat pertempuran darat masih terus terjadi. Politik luar negeri Indonesia selalu konsisten pada saat sampai pada penerapan hukum internasional dan piagam PBB, termasuk masalah penghormatan integritas wilayah dan penghormatan terhadap kedaulatan. Prinsip ini harus dihormati oleh semua negara. Prinsip ini dijunjung tinggi oleh Indonesia. Evakuasi dari Kiev ini sebelumnya direncanakan dilakukan tanggal 27 Februari 2022, yaitu melewati kota Lviv menuju Polandia. Namun, karena adanya kebijakan curfew dan beberapa tantangan infrastruktur jalan yang diakibatkan peperangan, maka evakuasi terpaksa harus ditata ulang kembali. Lama perjalanan secara total yang ditempuh oleh tim evakuasi adalah sekitar 35 jam dengan menggunakan bis. Di waktu yang normal kita mendapatkan informasi bahwa lama perjalanan tidak lebih dari 10 jam. Tim evakuasi juga melewati 5 kali pemeriksaan dan checkpoint di wilayah Ukraina. Dan di perbatasan terjadi antrian mobil sekitar 10 km. Masih terdapat 4 WNI di Kharkiv dan 9 WNI di Chernihiv di sebelah utara Ukraina. Mereka belum dapat dievakuasi mengingat pertempuran darat masih terus terjadi. Politik luar negeri Indonesia selalu konsisten pada saat sampai pada penerapan hukum internasional dan piagam PBB, termasuk masalah penghormatan integritas wilayah dan penghormatan terhadap kedaulatan. Prinsip ini harus dihormati oleh semua negara. Prinsip ini dijunjung tinggi oleh Indonesia. Deeskalasi harus dilakukan. Sekali lagi, ini sejalan dengan apa yang tertera di dalam konstitusi kita untuk perdamaian. Kita berharap pembicaraan antara Ukraina dan Rusia dapat membuahkan hasil yang baik. Saving human life menjadi prioritas. Safe passage menjadi kebutuhan utama dan harus dijamin. Rekan-rekan, prinsip inilah yang ditekankan Indonesia di berbagai forum, baik di New York maupun di Jenewa.